sahabat para milenia, selamat berjumpa lagi dalam Milenia Belajar. Kali ini kita akan membahas mengenai metode penelitian hukum dan statistik. Sahabat para milenia, sebelum kita akan membahas mengenai metode penelitian hukum, maka saya ingin menjelaskan dulu, adakah perbedaan antara metodologi penelitian dan metode penelitian? Karena sahabat para milenia biasanya tidak bisa membedakan bahwa metodologi penelitian dan metode penelitian itu adalah dua hal yang berbeda. Sahabat para milenia bisa melihat slide berikut ini. Dalam slide yang telah sahabat para milenia tadi lihat, di situ bisa terlihat ada perbedaan antara metodologi penelitian dan metode penelitian. Metodologi penelitian itu adalah suatu ilmu, cara bagaimana membahas, menjawab suatu persoalan atau pemecahan permasalahan. Sedangkan metode penelitian itu adalah langkah atau tahapan bagaimana cara menyelesaikan suatu permasalahan atau bagaimana cara langkah untuk mengambil tahapan, mengambil suatu data atau fakta yang ada. Jadi, yang harus diingat, metodologi adalah ilmunya, sedangkan metode penelitian adalah langkah atau tahapan untuk melaksanakannya. Nah, sehingga yang harus diingat oleh kita semua, metode penelitian itu merupakan salah satu bagian dalam metodologi penelitian. Nah, sahabat para milenia, sekarang kita akan melihat metode penelitian secara umum itu ada dikenal metode penelitian kualitatif dan metode penelitian kuantitatif. Jika kita lihat dalam bahan tayang berikut ini, bisa dilihat bahwa metode penelitian kualitatif itu biasanya banyak dipakai untuk metode penelitian hukum, metode penelitian sosial, dan metode penelitian survei. Sedangkan metode penelitian kuantitatif itu biasanya banyak digunakan oleh metode penelitian sosial, metode penelitian survei, dan biasanya pun banyak dilakukan oleh mereka yang mempelajari ilmu-ilmu eksak. Nah, di mana sebetulnya perbedaan yang signifikan antara metode penelitian kualitatif dan kuantitatif? Metode kuantitatif itu pasti ada rumus, angka, dan persentase di situ. Sedangkan kalau metode penelitian kualitatif itu tidak harus selalu ada rumus di dalamnya. Itu yang membedakannya. Jadi tetap akan ada angka di sana, ada persentase, tetapi angka dan persentase yang diperoleh itu tidak serta-merta hanya dari rumus. Itu yang membedakannya. Kalau kuantitatif, angka, persentase yang diterima itu pasti lahirnya dari sebuah rumus. Nah, sehingga kenapa orang hukum tidak menggunakan metode penelitian kuantitatif. Orang hukum itu pasti menggunakan metode penelitian kualitatif. Sahabat para milenia, kita sekarang beranjak kepada materi yang selanjutnya, berbicara mengenai metode penelitian hukum. Metode penelitian hukum yang digunakan secara kualitatif itu menggunakan beberapa pendekatan-pendekatan. Metode-metode pendekatan yang digunakan ada beberapa macam. Yang pertama, metode pendekatan normatif. Yang kedua, metode pendekatan empiris. Yang ketiga, metode pendekatan yuridis normatif empiris. Yang keempat, metode pendekatan perundang-undangan. Yang kelima, metode pendekatan sosiologis. Dan yang terakhir, metode pendekatan filosofis. Untuk lebih jelasnya, bisa kita lihat dalam bahan tayang berikut ini. Sahabat para milenia, dari beberapa pendekatan hukum yang bisa dilakukan tersebut, ada ciri-ciri tertentu dalam pendekatan hukum yang berbeda-beda. Yang pertama, pendekatan hukum normatif itu biasanya mengambil dari data kepustakaan.
Pendekatan hukum empiris itu biasanya mengambil dari fakta yang terjadi di lapangan. Pendekatan yuridis normatif empiris berarti itu menggabungkan kedua hal. Selain dari data kepustakaan, juga dari fakta yang terjadi di lapangan. Nah, pendekatan perundang-undangan itu hanya mengambil dari peraturan perundang-undangan yang ada tanpa melihat dari unsur yang lain. Sedangkan pendekatan sosiologis itu hanya melihat apa yang terjadi di dalam masyarakat. Karena yang namanya hukum itu selalu ada di mana ada masyarakat. Dan yang terakhir, pendekatan filosofis itu hanya melihat dari pandangan jiwa bangsa negara ini ada. Kalau di Indonesia tentu saja kita melihatnya dari Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pendekatan metode hukum yang kita gunakan itu bisa diambil salah satu atau bisa juga kita gabungkan. Karena pada faktanya semua pendekatan itu bisa kita ambil. Tergantung dari sudut apa output yang nanti kita harapkan. Dari kacamata mana kita ingin memandang penelitian tersebut. Nah, harus diingat, berbicara mengenai metode pendekatan hukum yang kita gunakan, itu juga akan mempengaruhi dari data yang kita peroleh. Dalam hukum, itu ada dua data. Ada data primer dan ada data sekunder. Untuk lebih jelasnya, bisa kita lihat dalam slide berikut ini. Sahabat para milenia, data primer itu adalah data yang langsung diambil dari lapangan. Yang kita langsung ambil dari orang pertama. Data primer itu diperoleh menggunakan metode pengamatan, wawancara, atau kuesioner. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung ataupun langsung yang itu sumbernya dari kepustakaan. Data sekunder yang diambil secara langsung itu bisa kita minta dari suatu lembaga atau instansi. Tetapi kita tidak melakukan proses wawancara di dalamnya atau menyebarkan kuesioner karena kita hanya mengambil atau meminta datanya saja. Atau kita bisa mengambil data kepustakaan itu sendiri dari buku, literatur, perpustakaan, dan lain sebagainya. Data sekunder itu memiliki 3 bahan hukum. Yang pertama adalah bahan hukum primer. Bahan hukum primer itu adalah peraturan perundang-undangan. Seluruh peraturan perundang-undangan dari mulai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sampai dengan peraturan perundang-undangan yang paling rendah, yaitu peraturan desa, itulah sebagai bahan hukum primer. Kemudian bahan hukum sekunder itu diambil dari jurnal, makalah, buku, literatur lainnya. Sedangkan bahan hukum tersier itu adalah data yang diambil dari kamus ataupun internet. Nah, ketiga bahan hukum tersebut itu merupakan bahan kepustakaan masuk ke dalam data sekunder yang itu semua merupakan salah satu bagian penting untuk kita melakukan penelitian hukum. Sahabat para milenia, selanjutnya setelah kita mengambil data, baik itu data primer ataupun data sekunder, langkah selanjutnya adalah kita melakukan analisa. Untuk menganalisa data tersebut, kita bisa menggunakan 2 cara. Dalam slide tersebut, kita bisa melihat analisa yang kita gunakan untuk penelitian hukum bisa kita gunakan secara naratif ataupun secara deskriptif. Yang membedakannya, analisa naratif itu biasanya digunakan untuk penelitian yang menggunakan pendekatan normatif. Sedangkan untuk pendekatan yang menggunakan empiris atau yuridis normatif empiris itu biasanya menggunakan
metode pendekatan deskriptif. Nah, analis deskriptif dan naratif tersebut, perbedaannya adalah analisa naratif berarti kita hanya menarasikan saja dari data yang kita peroleh. Kita tidak memberikan interpretasi ataupun pendalaman dari data yang kita peroleh tersebut. Jadi kita hanya memaparkan apa adanya. Sedangkan analisa deskriptif itu berarti kita menggambarkan, menguraikan, dan memberikan pendalaman ataupun interpretasi dari data yang kita peroleh. Jadi deskriptif itu dia lebih detail, dia lebih dalam, karena kita memaparkan sejelas-jelasnya, kita pun memperdalam data yang kita peroleh tersebut, sehingga akhirnya melahirkan suatu hasil penelitian yang itu dapat menjawab dari rumusan masalah. Nah, jadi sahabat para milenia, bagaimana kita melakukan sebuah analisa yang sifatnya naratif atau hanya menarasikan saja, menceritakan saja apa adanya data yang kita peroleh, dengan data yang kita peroleh dan kita memberikan pendalaman di dalamnya, yaitu berupa penggambaran yang lebih jelas dari suatu data yang kita peroleh dengan menggunakan analisa deskriptif atau sering disebut deskriptif. Saya sudah menjelaskan untuk saat ini mengenai gambaran umum metode penelitian hukum. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dapat bermanfaat untuk sahabat para milenia semuanya. Kita akan bertemu pada milenia belajar berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.